Nah, kita lihat, kita bandingkanlah. 2014 utang pemerintah itu 2.600 triliun. Utang pemerintah. Utang BUMN 2.400 triliun. Kalau utang siapa nih? Nah, 2019, 2024 itu utang pemerintah itu 9.000 triliun, utang BUMN 7.000 triliun, 15.000 triliun. Nah, total utang Pak tadi dulu 2014 itu sekitar 10.000 triliun, berubah menjadi 24.000 triliun. Oke? Nah, sekarang kita masuk. Ini sekarang naik berapa kali lipat tuh? Berkali lipat, 3 kali lipat. 3 kali lipat. Dari segi bunga utang pada saat 2014 itu sekitar 2 sampai 2,5% bunga utang. Pada saat Sri Mulyani keluar itu 6 sampai 7% bunga. Nah, pembayaran utang pada saat 2014 pembayaran utang pokok dan bunga itu sekitar 400 triliun. Pak Prabowo menerima pembayaran utang pokok dan bunga 1.600 triliun setiap tahun. Setiap tahun. Dan naik tahun depan. Nah, naik 4 kali lipat kewajibannya. Coba bisa bayangkan betapa naiknya itu, ini angka loh. Nah, maksudnya jadi setiap tahun kita harus membayar lewat APBN kita 1.600 triliun pokok dan bunga dari kurang lebih APBN 3.000 triliun. Ya. Jadi lebih dari 50% untuk bayar utang. Mendekati. Sehingga nggak bisa ngapain. Nah, jadi memang tidak ada jalan lain. Pak Prabowo harus mencari Menteri Keuangan yang menghentikan tren yang salah ini. Tidak salah ini. Nah, kalau ada yang menguji, kita bicara angka lah. Bagaimana masuk akal kita biarkan mencari utang terus dengan bunga 7%, negara-negara lain 3-4%, terus hebatnya gimana? Oke. Nah, ini kan kotak Pandora yang harus dibuka. Jadi bukan berarti bahwa memang ada kesalahan di situ. Kita akui demi rakyat. Ya. Masa demi jadi nggak usah kita ini bahwa silakan perbaiki, kurangi utang, kurangi bunga utang. Nah, usahakan pendapatan negara naik. Itulah saya pikir dilakukan oleh Pak Prabowo lewat pengambilan sawit, pengalian tambang untuk segera membayar utang. Oke, baik. Jadi intinya lebih dari 50% APBN itu untuk bayar utang, sehingga sekarang nggak bisa ngapain, nggak bisa untuk beli banyak karena ada belanja pegawai itu segala macam, gaji pegawai besar ya, dan efisiensi dan tidak bergerak ekonominya cenderung gitu karena memang nggak ada ruang moneter, ruang fiskal yang kemudian bisa dilakukan sesuatu. Ada kecil banget sisanya. Ada yang satu penting supaya paham. Pemberi utang ke negara itu adalah orang kaya yang membeli sun. Ya. Orang kaya yang beli sun, dia menerima bunga 6-7%. Sementara orang miskin, mungkin kita juga, nabung ke bank sekarang hanya 2%. Orang kaya inilah yang menikmati bunga sun itu. Nah, itu kita harus buka semua. Jadi ini harus dikoreksi. Ada harga negara ya, ada sukuk, ada obligasi dan seterusnya. Oke.